Selanjutnya, teman-teman silahkan menyimak slide PPT berikut ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita kenali dulu ayat dan hadis yang membahas mengenai sikap empati dan saling menghormati. Yang pertama, ayat mengenai empati dalam surat An-Nisa ayat 8. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, dalam ayat ini dijelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih kepedulian terhadap mereka. Jadi, dalam ayat ini dianjurkan untuk saling berbagi, yang berarti saling berbagi itu berarti saling berempati sesama. Kemudian dijelaskan juga hadis mengenai empati dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, orang yang mukmin sesama kita. Apabila mereka merasakan sakit, kita juga harus merasakan sakit. Apabila mereka gembira, kita juga harus merasakan gembira, sama dengan mereka. Nah, selanjutnya ada ayat mengenai menghormati orang tua, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pada Quran Surat Al-Baqarah di sini menjelaskan seruan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada juga hadis mengenai hormat terhadap orang tua. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Kesimpulannya dalam hadis ini dianjurkan untuk tidak mengecewakan kedua orang tua, walaupun hanya sekali. Berbakti kedua orang tua juga tidak hanya sekedar ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah
tidak ada di dunia pun juga harus selalu kita berbakti kepada keduanya. Terdapat doa yang diajarkan Rasulullah untuk kedua orang tua kita, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka, sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil." Yang terakhir ada ayat mengenai menghormati seorang guru, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kesimpulannya, jika kita berilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian lanjut mengenai materi. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman di sini belum mengetahui apa itu arti dari empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Di dalam KBBI juga dijelaskan bahwa empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jadi perasaan kita dengan orang lain atau kelompok lain itu sama. Jika gembira, kita juga gembira. Jika mereka merasakan sedih, kita juga merasakan sedih. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang kita baca tadi, dapat diberi kesimpulan bahwa empati dapat diwujudkan dengan yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita lebih peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Keempat, membahagiakan orang lain. Adapun bentuk-bentuk dari sikap empati. Yang pertama, memberikan bantuan dan dukungan untuk orang-orang yang terkena musibah. Contohnya ya. Yang kedua, membagi rezeki kepada orang-orang yang kurang mampu. Ketiga, membantu orang tua yang ingin menyeberang jalan. Keempat, menjenguk dan menghibur teman yang sedang sakit. Yang terakhir, ikut merasa senang ketika teman mendapatkan kabar yang menyenangkan, dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita lihat di lingkungan sekitar, seperti membantu kucing yang terlantarkan di jalan, seperti itu juga termasuk ya. Nah, masuk di pembahasan berikutnya. Menghormati orang tua dan guru. Apa sih arti menghormati itu? Menghormati orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan juga murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah, serta tidak menyakiti hati orang tua atau guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Adapun bentuk sikap menghormati orang tua yang dapat diwujudkan dengan yang pertama itu ketika orang tua masih hidup ya.
Jadi terdapat bentuk sikap menghormati orang tua, yaitu yang pertama ketika mereka masih hidup, seperti berlaku sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mematuhi nasihatnya, membahagiakan keduanya. Eh, yang kedua ada ketika mereka sudah meninggal, seperti mendoakannya, melaksanakan wasiatnya, melanjutkan silaturahminya, serta menjaga nama baik keduanya walaupun mereka sudah tidak ada di dunia. Lalu ada juga bentuk atau cara berbakti kepada guru. Jadi tidak hanya kita itu berbakti kepada orang tua, tapi juga ada bentuk sikap kepada guru. Seperti yang pertama mengucap salam jika bertemu, kedua memperhatikan ketika sedang diajar, ketiga rendah hati, sopan dan menghargai, keempat mematuhi nasihatnya, dan yang terakhir melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Baik, slide PPT materi berempati itu mudah, menghormati itu indah sudah selesai. Sekian dan terima kasih.